Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel kami Aquascape Channel Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan edukasi pembelajaran dalam dunia ekosistem khususnya aquascape. Nah, kali ini ada mungkin ribuan orang nge-DM ke saya untuk bagaimana caranya menanam Hygrophila pinantivida, karena buat mereka selalu melting terus. Saya pun juga sebenarnya pengalaman saya dari dulu untuk menanam tanaman yang satu ini cukup unik, jadi selalu tidak berhasil. Mau dengan support karbon dioksida atau tentang apa namanya pencahayaannya yang up atau high, tetap dia melting. Jadi saya pun juga sama dengan teman-teman awalnya begitu gitu. Jadi pembelajarannya cukup lumayan unik dengan tanaman yang satu ini gitu ya. Nah, saya akan coba sharekan ke teman-teman. Nah, Hygrophila pinantivida ini tidak bisa kalau teman-teman baru setup aquascape langsung tanam yang seperti ini, pasti saya yakin ini pasti akan melting. Karena kenapa? Dia lebih habitatnya dia lebih nyaman di air yang memang sudah matur, atau misalkan aquascape yang sudah natural ya, pertumbuhannya sudah stabil, baru kita apa namanya coba untuk menanam Hygrophila pinantivida ini. Tapi kalau misalkan baru memulai rata-rata dia melting. Nah, kebetulan saya punya aquascape yang memang sudah ini sudah natural, pertumbuhannya sudah baik. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini masih darat, tidak air. Saya akan coba untuk ikat di batu. Ini lumayan perawatannya cukup lumayan rumit kalau tanaman yang satu ini. Makanya teman-teman banyak yang mengeluh dengan tanaman yang satu ini. Termasuk saya ya dulu ya. Tapi kalau misalkan sekarang ternyata dia cukup uniknya itu dia harus apa namanya di aquascape yang sudah matur ya. Ini satu ya. Kemudian saya mempunyai ini Cryptocorin parva, jenisnya parva ya, yang ini juga cukup unik ya, jenis dari Cryptocorin yang cukup unik. Uniknya kenapa? Pertumbuhannya lama banget nih. Jadi satu apa namanya satu daun seperti ini aja dia pertumbuhannya mungkin hampir mirip anubias ya. Tapi kalau misalkan dia sudah nyaman, dia sudah pertumbuhannya sudah baik, dia cepat. Nah, di dalam akuarium pun juga lama, apalagi di darat, karena ini kan masih darat, saya budidaya ini di darat ya. Ternyata pertumbuhannya juga cukup lama, apalagi dalam akuarium. Ternyata dia juga sama tipenya dengan Hygrophila pinantivida. Jadi harus mempunyai aquascape yang memang sudah matur ya. Atau misalkan kalau teman-teman baru setup ini tidak bisa ya, lama prosesnya, meltingnya pasti akan melting ya. Oke teman-teman, nih jadi kayak gini teman-teman. Pertama teman-teman harus coba melihat dari batang dari Hygrophila pinantivida ini. Terlalu atas tidak baik, terlalu bawah juga tidak baik. Tapi dia dominan kalau kita tempel, kalau kita apa namanya gunting di sebelah sini, dia tetap akan pertumbuhannya tunasnya itu di batang ya. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu bawah. Jadi ini cukup, menurut saya ini cukup. Tapi karena tank ini kecil, saya akan coba untuk memotong atasnya. Sebenarnya kalau misalkan memotong atas ini rawan ya teman-teman. Rawannya kenapa? Ini melting. Tapi saya akan coba untuk apa namanya mengikat dalam keadaan mungkin kayak gini tuh tidur kali ya, Mas Budi ya. Jadi ini tidur dalam apa namanya dalam batu ya. Jadi saya berharap si Hygrophila pinantivida ini akan bertumbuh di batang. Tapi saya akan coba untuk memotong atasnya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi sebenarnya ini rawan, apalagi kalau misalkan tidak tanpa karbon dioksida dan pencahayaan yang high, itu rawan sekali.
Tapi saya akan coba, menurut pengalaman saya memakai seperti ini tuh caranya lumayan lah. Jadi dia tumbuhnya stabil dan ya lumayan lah berganti warnanya. Itu utamanya kalau misalkan Hygrophililia pinantifida ini berhasil ternyata warnanya akan berbeda ya. Nah begini teman-teman, jadi ini kita taruh di batu ini seperti ini saja. Jadi tidak meski detailing ya, asal pun juga nggak masalah. Kita ikat pakai benang biasa saja, tapi yang saya harapkan ini ikatan sementara ya. Jadi kalau misalkan nanti pertumbuhannya dia sudah ada yang menempel, teman-teman boleh buka ikatannya, apalagi dia warnanya sudah coba untuk berubah ya. Nah itu yang susah dari tanaman yang unik satu ini, dia berubah warna itu yang sangat susah, apalagi pertumbuhannya rata-rata teman-teman aquascape melting terus ya. Saya akan coba untuk ikat di sini dengan pencahayaan medium ya teman-teman. Tapi kalau saya harapin kalau teman-teman suka dengan tanaman ini, itu tidak low tidak high tapi medium ya. Nah cukup kayak gini aja teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya terlalu panjang kayaknya dipotong aja, tapi ada tunas ya, nggak masalah deh, nggak usah. Nah gini aja. Nah ini yang atasnya teman-teman ini bisa tempelkan lagi di mana teman-teman mau budidaya ya. Jadi ini bisa ditempel di batu atau di tanah ya. Nah sekarang kita coba untuk tanam Cryptocoryne parva ini ya. Gini teman-teman ya.